Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 yang berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di zaman sekarang ini begitu banyak produk dan pelayanan yang berhubungan dengan kecantikan dan menjaga kita agar tetap awet muda. Mulai dari skincare, krim penghilang kantung mata, penipis kerut, penumbuh rambut, berbagai masker-masker, semir rambut, kemudian facelift, operasi plastik, dan lain sebagainya. Produk dan jasa yang berhubungan dengan hal-hal ini biasanya laris. Tujuannya semua sama, agar orang bisa awet muda atau kelihatan lebih muda beberapa tahun. Begitulah persepsi umum orang tentang awet muda. Awet muda itu hanya sebatas penampilan fisik saja. Jika muka tidak berkerut, rambut tidak beruban, maka dia puas dan disebut awet muda. Betapa sempitnya pengertian seperti ini. Akibatnya, banyak orang mengasihani dirinya berlebihan dan menghabiskan begitu banyak uang untuk mempermak diri mereka. Akankah mereka puas pada satu titik? Biasanya tidak. Hal ini akan terus berlanjut dan lama-kelamaan akan menjadi suatu obsesi. Padahal, awet muda juga berkaitan dengan semangat hidup, suasana hati, dan lain-lain. Ada salah seorang nenek berusia lebih dari 90 tahun, masih terlihat segar, dan dia masih kuat melakukan perjalanan ke luar kota sendirian dengan bus. Apa sih resepnya? Dia cuma berkata setiap hari dia bersyukur akan segala yang dia punya. Artinya, hati yang penuh sukacita dan bersyukur ampuh untuk membuat kita awet muda dan panjang umur. Itu juga tertulis dalam banyak ayat di Alkitab, seperti ayat bacaan kita, atau Amsal dalam kitab Amsal pasal 17, ayat 22 yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Seringkali kita terlena pada problema kehidupan, sehingga apa yang kita pandang hanyalah bagian buruknya saja, dan lupa pada berkat-berkat pada diri kita. Ketika melihat langit mendung, kita bisa berkata, "Yah, mendung lagi, sebentar lagi hujan. Becek dan banjir lagi, baju-baju tidak kering lagi." Di sisi lain, kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan, hari ini aku tidak perlu terbakar panas terik. Ya, hati bersukacita dan tetap bersyukur
Itu yang diinginkan Tuhan untuk ada di dalam diri kita. Dampak langsungnya pada kehidupan sehari-hari, kita akan lebih bersemangat dan ceria dalam hidup kita. Sesuatu yang akan membuat kita terlihat awet muda, tanpa harus mengeluarkan puluhan juta rupiah sebulan. Berbagai sikap pesimistis, stres, kebencian, kegelisahan, bukan cuma membuat kita cepat tua, tapi juga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Betapa banyak berkat Tuhan yang ada pada kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Maka bersukacitalah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur bukanlah 3 perintah yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu paket gaya hidup yang Tuhan kehendaki agar kita hidupi setiap hari. Karena dalam ketiganya tersembunyi kekuatan yang luar biasa, yang memampukan kita menghadapi hidup dengan penuh kemenangan dan damai. Sukacita yang sejati bukan tergantung dari keadaan, bukan pula dari apa yang kita miliki, atau dari berapa banyak pencapaian kita, melainkan bersumber dari hubungan yang intim dengan Tuhan yang hidup, yang selalu hadir di tengah kita. Ketika kita menjadikan doa sebagai nafas hidup kita dan ucapan syukur sebagai kebiasaan kita, maka sukacita itu akan mengalir deras dari hati kita seperti mata air yang tidak pernah kering. Inilah kunci dari kehidupan yang penuh harapan, ringan dijalani, dan membawa dampak positif bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dunia bisa menawarkan 1001 cara untuk membuat kita terlihat bahagia dan tampak muda di luar. Tapi hanya Tuhan yang mampu memberikan hati yang selalu muda, roh yang menyala-nyala, dan pikiran yang tetap tenang, walau diterpa berbagai badai kehidupan. Bila hati kita dipenuhi syukur, kita akan mudah melihat sisi baik dalam setiap kejadian, bahkan dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan, seperti udara yang kita hirup, tubuh yang masih berfungsi, senyuman orang yang kita cintai, bahkan kesempatan untuk terus hidup dan melayani. Bersyukur membuat kita sadar bahwa hidup ini bukan soal apa yang kurang, tapi soal betapa banyaknya anugerah yang telah Tuhan beri. Dan semakin kita menyadari itu, semakin ringan kita menjalani hari, semakin ikhlas kita menerima proses hidup, dan semakin kuat kita berdiri saat keadaan tidak sesuai harapan. Jangan menunggu semuanya baik baru bersyukur, tapi belajarlah mengucap syukur, supaya kita bisa melihat bahwa dalam setiap musim hidup ada kebaikan Tuhan yang tersembunyi. Maka tidak heran jika firman Tuhan begitu menekankan pentingnya hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Karena Tuhan tahu bahwa dengan itulah kita bisa hidup sehat, kuat, bergairah, dan tahan uji. Jadi, daripada menghabiskan waktu dan harta mengejar awet muda dari luar, mari kita mulai dari dalam, menjaga hati, jaga pikiran, jaga ucapan, dan jaga semangat dengan tetap bersukacita, tetap berdoa, dan selalu mengucap syukur. Sebab itulah kekuatan kita yang sesungguhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
buat pengajaran-Mu yang begitu indah hari ini. Engkau menginginkan kami hidup dalam sukacita, doa dan ucapan syukur sebagai gaya hidup, bukan sebagai respon sesaat. Ajarlah kami untuk memandang hidup ini bukan dari kacamata kekurangan, tetapi dari kelimpahan anugerah yang telah Engkau berikan. Penuhi hati kami dengan rasa syukur yang tulus, agar kami mampu menikmati setiap detik hidup ini dengan sukacita yang murni dari-Mu, dan bukan dari hal-hal dunia yang semu. Teguhkan iman kami agar di tengah situasi sulit sekalipun, kami tetap mampu tersenyum, tetap semangat, dan tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan. Kami mau selalu pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan dan dalam kendali-Mu ya Tuhan. Dan biarlah semuanya jadi sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan aktivitas kami. Kami akan bekerja menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.